Lukas 23 ayat 34. 7 perkataan Yesus waktu disalib ya. Lukas 23 ayat 34. Pakai mic supaya bisa. Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, kita melihat ada 7 bagian ini ya. Jadi saya ajak Anda melihat perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus adalah orang yang selalu ingin mengampuni. Sebab itu kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Mari kita lihat yang kedua, kata Tuhan Yesus, Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, kita tahu semua ceritanya tentang ya seorang penjahat yang ikut bersama disalibkan. Ayat 39 dikatakan di sini ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jadi dia kepengen Tuhan Yesus selamatkan dirinya Tuhan Yesus, dan dia juga kecipratan diselamatkan. Enak di dia ya. Iya. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatkanlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini perkataan Yesus yang kedua. Sekarang yang ketiga. Jadi kita tahu nih kata Yesus bahwa Yesus punya otoritas untuk menyelamatkan sekalipun kita punya masa lalu yang tidak baik. Yesus bisa detik itu juga, walau kita mempercayai dia dan menghormati dia, maka apapun dosa kita, semerah apapun ya masalah kita, Tuhan bisa selesaikan dan bisa masuk surga. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, Yohanes 19. Kalau ada yang mau baca gantian boleh. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya, maka yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang-orang di sekeliling dia, apalagi ibunya, walaupun itu ibu yang hanya meminjam kandungan. Dia memperhatikan. Jadi Tuhan Yesus tidak cuek saja, ya. Kalau dia meninggalkan sesuatu, dia pasti sudah mengaturnya dan dia mengingatkan, dia mengatur ini ya. Jadi dia tidak akan membiarkan. Jadi kita yang percaya pada Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan bilang, orang tuamu, ayah ibuku, katanya, dan saudara-saudaraku adalah mereka yang percaya ya pada Tuhan.
yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, yang percaya. Jadi kita semua ini kalau kita percaya dan melakukan itu adalah keluarga Tuhan. Dan dia memperhatikan. Jadi dia tidak biarkan. Jadi jangan pernah kita mengeluh bahwa aduh Tuhan kok saya kok susah kayak gini. Selama kita percaya gak akan dia biarkan. Gak akan. Tempat tinggal semua itu dia atur semuanya. Dia atur sampai mereka, kalau dia sudah ngomong, masih otoritas kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah sekarang yang keempat. Jadi Tuhan memperhatikan orang-orang yang sungguh mau percaya dan mau membaca firman, percaya dan melakukannya. Itu adalah keluarganya. Iya. Kalau kita tidak, perempuan kan ibu, iya kan, laki bapak, iya kan, dan sama ini adalah saudara keluarganya. Artinya kita manusia aja memperhatikan, apalagi Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir untuk apapun. Tuhan ada waktunya dan ada masanya, dan dia sangat tahu. Dan dia sangat-sangat mengerti. Nah kita lihat lagi sekarang di dalam yang keempat. Cuma 7 saudara ya. Jadi jangan takut kalau yang sudah ngantuk. Matius 27 ayat 46. Karena tadi kan ibadah dulu ya kan, jadi sudah kedua kali dan ini pasti Anda sudah ngantuk. Kalau tidak saya tetap kasih sampai jam 3. Ya, siapa yang mau baca? Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang di sini kita lihat juga coba Markus 15 ayat 34 sama. Baca. Iya, Markus 15 ayat 34 sama. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, di sini Eli Eli, yang lain Eloi Eloi, ya kan? Nah, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menyatakan bahwa satu yang ditanggung Tuhan, dosa manusia seluruh dunia yang sudah lewat, yang sekarang dan yang akan datang, ditanggung sehingga Bapaknya memalingkan. Jadi saudara, Yesus benar-benar merasa tertekan. Jadi Yesus merasa sedih banget. Jadi kalau kita, Bapak kita tidak mau tahu kita sedih kan? Ya, begitu juga yang dialami oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan tetap memiliki satu perasaan. Iya, perasaan yang sangat-sangat susah, karena dia lihat Bapaknya. Kalau di ayat yang lain itu dia tulis Bapaknya ya biasanya Pak ini tahu nih di perjanjian lama ya tuh, Bapaknya memalingkan, tidak mau melihat karena dosa yang dia tanggung seisi dunia ini. Artinya Tuhan Yesus sangat sedih banget. Jadi di dalam dia di salib itu ada satu kesedihan yang luar biasa, yaitu Bapaknya tidak mau melihat dia karena dia menanggung dosa kita. Jadi kita melihat di sini dia memiliki satu perasaan sedih. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia sedang melakukan kehendak. Jadi mari kita selalu mempercayai bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam hubungan, Tuhan pun pernah mengalami itu. Dia pernah mengalami itu dan dia pun merasa sedih. Tentu dia tidak ingin kita mengalami seperti itu. Jadi dia tidak akan memalingkan asal kita datang kepadanya. Nah, kita sekarang ke-5. Yohanes 19 ayat 28. Mari
Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan pun sebagai manusia biasa dia juga haus. Jadi artinya kalau Anda mengalami suatu kekeringan dalam hidup ini, suatu yang haus, yang Anda rasanya, aduh, aku tidak tahan dalam keadaan yang gersang seperti itu, maka Tuhan pun mengalami. Jangan khawatir, apa yang kita rasa paling menderita adalah kehausan, kegersangan. Tuhan juga. Maka semuanya masalah kita pun Tuhan sudah tanggung semua. Ya, sekarang kita sudah yang sekarang ke-6 ya. Ya, masih Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya, jadi kita melihat di sini Yesus berkata sudah selesai. Ini yang kerennya adalah tetelestai, sudah selesai. Artinya semua permasalahan kita, dosa kelemahan kita, semua halal kutub, bahkan kalau kita percaya padanya, dia sudah tanggung itu bagi kita. Tidak ada yang tidak dia tanggung. Dia bilang, Bapak sudah selesai, sudah selesai. Jadi masalahmu tidak ada yang tidak dia tanggung, tidak ada yang berat bagi dia. Maka inilah perkataan tetelestai, sudah selesai. Sip, seperti orang yang dikirim tugas kerja dan dia bisa selesai, dia senang luar biasa. Maka jangan pernah pikir bahwa yang ini mah Tuhan gak tahu lah. Tuhan cuma tahu bagian penginjilan, ya, musir setan, dan tapi bagian saya nih Tuhan gak tahu. Atau yang dibilang bagian pacaran Tuhan gak tahu. Tapi semua Tuhan sudah tahu. Ya, semua Tuhan sudah tahu, dan tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tuhan sudah pikul semuanya, sudah diselesaikan. Jadi tidak ada yang ada bilang nggak ada ya Tuhan. Ya, yang ini mah Tuhan nggak bisa kali. Ya, nggak, sudah selesai. Jadi masalah apapun di dunia ini yang kecil maupun besar sudah dia selesaikan. Dan sebab itu kita punya Allah yang bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari ayat ini yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, Lukas 23 ayat 46. Ya, lalu Yesus berseru, tidak ada yang baca. Iya, ada Pak. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi ini perkataan Tuhan yang ketujuh, ya, bahwa kalau dia tidak nyerahkan, nyawanya nggak akan putus, saudara. Nggak akan. Dia yang menyerahkan, dia bisa mengambil kembali. Jadi kata ini yang luar biasa, dia ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bukan setelah berkata demikian matilah dia, tidak, nggak mati seketika, ya. Tetapi di sini ayat yang mungkin tidak diperhatikan, bahwa dia katakan setelah berkata demikian ia menyerahkan
nyawanya. Kan kita bilang setelah demikian putuslah nyawa Tuhan. Tidak. Setelah dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu, nih kuserahkan nyawa. Ada orang sih mau menyerahkan nyawanya. Iya. Nyerahin uang. Iya, iya kan? Nah saudara. Hah? Ya. Jadi menyerah. Jadi ini ya, Anda perhatikan baik-baik betapa Allah kita luar biasa. Nabi-nabi di mana yang mati nyerahin nyawanya, terus baru itu maka dia serahkan nyawanya, baru nyawanya. Mana ada orang nggak sadar dia nyawanya mati, ya kan? Tapi di sini kalau Tuhan tidak serahkan, tidak mati dia. Dan disinilah kita punya Allah yang dahsyat. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bukan setelah berkata demikian matilah dia. Tidak. Setelah berkata dia ngomong dulu supaya bapaknya ngambil dong. Baru dia bilang, nih Pak, ambil nyawaku. Nah ini luar biasa saudara ya. Oh luar biasa, seperti orang yang ya dagang aja. Nih gue serahkan nih ya. Nah ini luar biasa. Kalau Anda mengerti ya, maka Anda akan tahu bahwa tidak ada orang bisa ngambil nyawa Tuhan Yesus kalau dia nggak nyerahkan. Tidak ada. Jadi Anda pun kalau Anda tetap bersemangat, maka Anda akan menerima berkat itu. Kalau Anda menyerahkan, ya udah. Tapi selama Anda berjuang, Anda tidak menyerah, Tuhan akan menyertai kita. Satu waktu Dia akan promosi kita. Kan cuma perlu ketabahan. Kalau kamu menyerah, ya sudah. Ya kan? Tapi kalau kamu masih terus, maka Tuhan masih terus akan menyertai kita. Jadi selama satu waktu saya harus menemani satu teman, ya kalau saya sebut ini seluruh Indonesia tahu. Nah, saya nemenin mamanya, dan saya dikasih penglihatan Tuhan bahwa tante ini akan diambil Tuhan, Terus karena saya melihat ada ada peti, dia diangkut dan dibawa ya ke pesawat dan ini kan ada di sini. Nah saudara, kata teman saya, jangan dong Dora, jangan dong, ya kan, jangan dong katanya. Ya udah deh lu pergi sama gue deh katanya. Ya udah, ya karena saya dulu memang yang layani tante ini sampai ke Jepang kemana karena ada cancer ya di saya, dan kemudian dia sembuh, dia baik lagi. Tapi waktu dia kembali periksa saat itu tiba-tiba dia nggak sadar, tapi masih nyawanya masih nggak sadar lama di ICU ya. Bayangkan kalau ICU berbulan di Singapura, ya kan? Nah saudara, dan apa yang jadi? Waktu saya ke sana hari itu, dan kemudian saya jaga malam. Saya bilang saya jaga malam, dan teman saya punya kakak di situ juga, jadi saya jaga malam. Dan sementara saya jaga, dan Tuhan sudah bilang ke saya dari pagi bahwa malam ini dia akan selesai. Dan lihat ayatnya semua saya kasih teman yang pergi dengan saya bilang, nih lu baca nih ayat ini, Tuhan sudah kasih buat dia. Terus teman saya, aduh takut banget. Ada teman yang lain, bukan yang punya mama ini, bukan. Ya kan saya pergi kan dengan satu teman yang ikut dengan saya, yang nemenin saya selalu pergi kan, selalu ada teman yang ikutin nemenin, ya kan. Sedangkan teman saya yang punya mama itu yang sakit, dia memang sudah di sana. Saya kan gak bisa naik pesawat sendiri saudara, dan tidak akan dikasih sama suami.
Selalu, jadi saya selalu harus ada yang nemenin saya, maka saya selalu butuh pengawal itu. Nah, saya ditemenin oleh teman saya, terus teman saya ini kan pengusaha, jadi dia juga takut. Lu gimana sih? Yang benar. Saya bilang, ini ayatnya di Tuhan kasih tadi. Saya berdoa nih, ini berbicara tentang nyawanya akan selesai. Nah, akhirnya dia akan terus, wah, gue nggak ikut deh, saya nggak ikut deh di rumah sakit. Saya nggak ikut deh, dia kan penakut banget, ya kan. Akhirnya saudara, saya dan teman saya ini punya kakak, jadi si tante yang sakit ini punya anak yang laki. Sementara saya jaga dan tiba saya tahu bahwa waktunya sudah. Tapi ini tidak akan dilepaskan kalau kita nggak lepas. Jadi selama ini kalau tidak dilepas, dia tidak akan lepas. Makanya menderita terus begitu. Padahal cinta Tuhan dan sangat cinta Tuhan, tante sangat baik. Akhirnya saya bilang kepada anaknya yang nunggu dengan saya, yang si bapak itu, Pak, panggil saja. Maksud saya suruh panggil tuh anak yang perempuan dan suaminya, artinya adiknya, dia kan yang teman saya, suruh panggil karena ini tante sudah mau jalan, ya kan? Dora, benar? Ya, saya bilang iya. Subuh itu baru jam berapa? 3 atau jam? Terus dia cepat di sana, terus bilang mereka datang. Masih biasa aja, biasa ininya biasa seperti biasa. Akhirnya mereka bilang, Mama, kalau Mama mau jalan, kami sudah serah, kami pasrah, kami serahkan. Dia ngomong serahkan, langsung serat habis. Dahsyat banget kuasa penyerahan itu. Maka sebab itu, kalau kita masih berjuang, berjuanglah, jangan menyerah. Ya kan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi kalau kamu udah menyerah, ya udah bisa, ya kan. Tapi penyerahan yang Tuhan mau pada kita adalah menyerahkan kedagingan kita, menyerahkan ke roh manusia kita yang najis ini, yang pemarah ini, yang sombong ini, yang cepat tersinggung ini, yang selalu menilai negatif orang, yang selalu ingin merugikan orang atau apa saja itu tuh yang gak baik itu. Itu sewaktu kita bilang kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka lepas itu terlepas karena dia bilang kamu sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ayat penutup itu kan masih baca pada iya. Nah, ini terakhir bahwa kalau kita sudah benar-benar mengerti tentang kuasa penyerahan ini, Yesus nggak akan mati loh kalau nggak penyerahan. Maka iya, tidak akan kalau nggak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, saya bacakan bagi Anda ya. Ya, saya baca dari ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi berarti kalau Yesus, kita percaya pada Yesus bahwa Yesus sudah mati, kita semua sudah mati. Artinya mati kedagingan kita. Mati kedagingan kita sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang.
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri karena kedagingannya sudah mati. Karena Yesus sudah mati bagi semua masalah dosa dan kedagingan kita, maka sebenarnya kita sudah mati. Nah, sudah mati dalam kedagingan maksudnya ya. Sini ya, Yesus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sebab itu mereka membunuh Yesus. Sebab itu mereka menghina Yesus, ya kan? Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kepahitan, kegeraman, kekesalan, cepat tersinggung, sombong dan marah dan perhitungan dan semuanya pakai logika manusia untuk melayani Tuhan. Iya, bagaimana nggak bisa begini dan kita mulai menggerutu, kecewa, sebel. Maka Tuhan katakan, kalau kau sudah percaya Yesus, sebenarnya sudah selesai itu semua. Sudah, maka dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu, sifat-sifat lama itu, egois, sombong, iya, pemarah dan kecewa dan putus asa dan cepat menilai negatif, cepat memikirkan sehingga kita sendiri yang merusakkan hidup kita. Sehingga kita sendiri tidak punya masa depan yang kita sendiri. Suka menjadi orang yang menekan diri kita sendiri. Maka itu di sini dikatakan kita sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dengan kematian Kristus dan kebangkitannya, yang baru itu sudah datang pada kita. Maka kalau kita ngerti ini, kita akan menerima satu kemerdekaan yang luar biasa. Nah, semua ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah pelayan pendamaian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan, tidak perhitungkan pelanggaran orang-orang yang najis itu, orang-orang yang pemarah itu, orang-orang yang gak benar itu, orang-orang yang dia pelit itu, orang-orang yang ngaco-ngaco itu ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka sewaktu kita dibenarkan, kita berdoa, doa kita selalu disenangi oleh Tuhan. Doa kita selalu akan dijawab. Doa kita selalu akan menyenangkan Tuhan. Wah, kalau kita mendengar dan membaca tentang Daniel baru berkeinginan mau doa. Malaikatnya sudah berkatnya sudah dikasih. Iya, malaikatnya sudah diutus, keluarlah firman. Jadi ada banyak sekali. Kita kalau mengenal kematian dan kebangkitan Kristus ini, maka kita tahu bukan karena janji atau ayat Alkitab ini kita hafal, maka kita diselamatkan, tidak. Karena sudah ada tukar di mana Yesus menebus kita, kita diselamatkan. Kalau kan perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, tetapi Kristus Yesus yang mati. Sebab itu kita adalah orang-orang yang beruntung. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena saya selalu berdoa supaya seisi rumah saya diselamatkan, supaya pembantu-pembantu saya juga diselamatkan. Saya melihat pembantu saya di WhatsApp-nya ada fotonya, bukan foto dia tapi foto Tuhan Yesus lagi berlutut. Tidak ada yang mustahil orang Sunda, tidak ada yang mustahil. Iya, dan mereka bilang, wah saya itu orang keras, kamu jangan sampai ngomong. Saya mah tetap dengan Tuhan. Tetap dengan Tuhan, tiap hari saya berdoa, sebut nama mereka. Tetapi satu waktu saya pergi khotbah dan pulang, dia bilang, om
ngomong atau orang-orang bilang dia nanti kamu jangan sampai ngomong-ngomong Tuhan di depan dia, nanti dia sangat kuat sekali. Ternyata tidak tuh, asal Anda sudah berdoa Tuhan jamah. Dan beberapa hari lalu saya terangkan tentang Isa Al-Masih lengkap. Wow, beban saya sudah selesai, sudah cerita Tuhan. Pembantu saya banyak, mereka yang keluar dari rumah saya sudah cerita. Saya punya supir banyak yang sudah saya baptis, bahkan waktu meninggal mereka ditaruh di petis, dia dibawa ke kampung mereka di Jawa, tapi mereka keluarganya menerima, dan bahkan di sana mereka datang ke gereja di sana dan bilang keluarganya minta dilayani oleh gereja itu untuk. Jadi saya tidak mengkhotbahkan mereka, tidak, tapi hidup saya mengkhotbahkan mereka. Saya tidak pernah memaksa mereka, dan saya tidak pernah ngoceh atau apa, tidak. Saya cuma baik-baik saja. Dan setiap kali saat Tuhan izinkan, saya selalu cuma menyanyi, menyembah, dan mereka dijamah Tuhan. Oh, banyak sekali kesaksian saya. Dan pembantu, suster, dan yang banyak saudara, ya. Saya sangat yakin bahwa kalau kita mengerti, tanpa kita ngomong, Tuhan memakai hidup kita, memenangkan dulu orang sekeliling kita, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Maka kematian Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah, karena nanti hari Minggu adalah hari kebangkitan lebih luar biasa. Puji Tuhan.